Baik, kita berdoa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami akan menerima pengarahan untuk persiapan kami sidang skripsi tanggal 29, 30 September dan tanggal 13, 14 Oktober yang akan datang. Biarlah pertemuan malam hari ini kami memperoleh sesuatu untuk kami terapkan dalam persiapan kami di sidang skripsi nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam Pak. Ya, malam hari ini ya, saya akan memberikan pengarahan untuk pengisian formulir sidang skripsi ya, dan apa saja persyaratannya, langkah-langkahnya ya, supaya saya tidak lagi satu persatu memberi penjelasan. Nah, tadi ada pertanyaan ke saya masuk, Pak, kapan Pak sidang skripsinya? Waduh, perasaan saya sudah berulang-ulang saya share di grup tanggal 29, 30 September, dan tanggal 13, 14 Oktober. Jadi 2 minggu sebelum sidang skripsi itu sudah di-share ya, 2 minggu sebelum sidang skripsinya sudah diserahkan melalui formulir ya, Ya. Supaya setiap kita itu terlayani dengan baik, jangan tergesa-gesa. Ya. Karena kalau tergesa-gesa itu nanti hasilnya tidak baik. Nah, ini kan berarti prosesnya ini yang hari ini berarti tinggal berapa hari lagi tuh ya. Sekarang tanggal 6. Kalau saudara akan mengikuti tanggal 29, tanggal 30 September, itu berarti sekitar jadi tanggal 15 terakhir ya, tanggal 15 September itu terakhir kalau mau ikut sidang skripsi yang tanggal 29, tanggal 30. Tapi kalau tanggal 13 atau 14 Oktober, berarti saudara-saudara harus menyerahkan ataupun mengupload skripsi itu mulai terakhir itu tanggal 1 Oktober ya, 1 Oktober. Jadi pilihan kepada saudara sendiri. Gitu. Jadi sementara ini tidak ada lagi alternatif dua jadwal tersebut ya, Nah, kemarin itu di dalam ada beberapa penjelasan itu saya share. Saya beritahukan bahwa nanti sidang skripsi itu akan dilaksanakan secara offline dan secara online. Saya ulangi ya, sidang skripsi itu akan dilaksanakan secara offline dan secara online. Yang offline itu khusus mahasiswa yang ada di sekitar Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang. Ya, saya ulangi, yang untuk sidang skripsi offline itu mahasiswa yang ada di sekitar Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang ya, Jabodetabek. Supaya tidak salah memahaminya ya. Gitu. Kalau yang mahasiswa ya lumayan jauh ya, yang mesti ke Jakarta atau ke Bekasi naik pesawat kah, atau transportasi darat yang membutuhkan waktu berhari-hari begitu ya, akan diadakan sidang skripsinya sementara adalah online ya.
melalui Zoom meeting. Itu hasil pertemuan saya dengan Pak Ketua minggu lalu ya, hari Selasa minggu lalu. Tolong dipersiapkan khususnya untuk yang mahasiswa ada di sekitar Jabodetabek ya, supaya nanti kalau sidang skripsinya secara offline, dia harus menyerahkan skripsinya itu 4 rangkap. Ya, menyerahkan skripsi 4 rangkap. Coba saya akan bukakan ininya dulu, pengumumannya ya, supaya tidak ada lagi pertanyaan setelah itu ya. Bentar dulu ya, saya cari dulu. Jadi kemarin saya sudah share di grup ya tentang persiapan ini ya. Baik, saya bacakan saja. Ini kan kemarin saya sudah share ya. Ini belum ini ya, belum kelihatan ya. Udah kelihatan belum? Ready? Sudah kelihatan ya? Pak Karyawan sudah kelihatan belum? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Sudah kelihatan. Sudah Pak, udah kelihatan. Oke, ini pemberitahuan tanggalnya ya. Nah, persyaratannya itu ya. Mahasiswa tolong daftar ulang dulu ke bagian akademik ya, daftar ulang ke bagian akademik. Jadi sekarang beberapa hari ini hubungin saudara Christian Valentino. Supaya Christian Valentino memberikan semacam KRS ya. Nah, lalu untuk biayanya juga kalau ada biaya, misalnya kan biasanya kalau ada yang kelebihan bulan, nah itu mungkin saudara bisa menghubungi bagian keuangan saudara Rohni Purba ya. Nah, mahasiswa sudah memenuhi perkuliahan sebanyak 146 untuk teologi, 148 untuk PAK. Nah, saya berharap saudara-saudara sudah memiliki transkrip nilai. Tolong diminta ya. Jangan sampai nanti waktu wisuda ada kekurangan nilai ya, kekurangan SKS. Dan sudah menjalani 8 kali sampai 14 kali pertemuan dengan dosen pembimbing ya. Kan kadang-kala begini, ada mahasiswa yang mau sidang skripsi itu tanpa proses pembimbingan. Waduh, repot itu. Oh, sudah jadi skripsinya ya. Tunggu dulu, ini ada trouble sedikit ya. Sebentar. Saya mesti bentar ya.
Baik, saya share lagi. Jadi mesti ada bimbingan. Jadi saya ada laporan dari dosen pembimbing, ya. Nanti dosen pembimbingnya kok mencak-mencak, itu kok nggak dibimbing, tiba-tiba disetujui maju sidang skripsi. Kan saya nggak, kan yang terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen pembimbing, makanya saya perlu pantau. Kemudian mengisi formulir pendaftaran. Nah, itu nanti saya jelaskan ya secara online. Mendapat persetujuan. Ya. Dapat persetujuan itu ada tanda tangan dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 di lembar persetujuan dosen. Ya. Lalu ada tanda tangan dari ketua prodi, ya, ketua prodi. Baik prodi teologi maupun prodi pendidikan agama Kristen. Nah, yang berikut adalah di dalam formulir online itu mengupload soft copy skripsi, ya, paling lambat yang tanggal 29 dan 30 itu tanggal 15 September, dan yang tanggal 13 dan 14 Oktober itu tanggal 1 Oktober. Dalam format Word dan PDF, ya, dalam format Word dan PDF. Dari mulai halaman, ya, dari mulai halaman cover, halaman judul, sampai bagian belakang, ya, sampai bagian terakhir dari skripsi saudara, ya. Lalu mengupload lembar pengesahan dosen pembimbing. Ini khusus, ya, khusus satu lembar, ya. Mengapa ini saya butuh khusus? Jadi kalau sewaktu-waktu dosen pembimbing mengkomplain saya bisa kasih khusus halaman ini kepada dosen pembimbing tersebut ataupun kepada kaprodi. Jadi saya nggak perlu lagi memberikan skripsi saudara kepada dosen pembimbing, hanya halaman ini saja yang saya akan berikan bahwa ini loh Pak, Bapak sudah menandatangani lembar persetujuan untuk mahasiswa Bapak maju sidang skripsi. Jadi seperti itu ya. Lalu mengupload halaman pernyataan keaslian, ya, yang bermaterai 10.000 dan ditandatangani mahasiswa. Kalau perlu mengupload transkrip nilai, ya, semester 1 sampai semester 7. Mengupload SK bimbingan dosen. Nah, ini juga perlu nih mengupload SK bimbingan karena ada mahasiswa siluman. Mahasiswa siluman itu maksudnya mahasiswanya ya tidak pernah dapat SK bimbingan, dia bimbingan sendiri. Nah, kadang-kala juga dosennya tidak perhatikan itu, ya. Nah, ini yang untuk sidang skripsinya. Tolong diperhatikan yang sidang skripsi ya. Ini seragamnya yang dipergunakan adalah kemeja lengan panjang, warna putih polos, ya, tidak ada corak lain. Ya, jangan ada gambar-gambar hitam bercorak lah, gambar batik lah. Pokoknya kemeja putih lengan panjang polos. Mengenakan jas alma mater dan dasi, ya. Lalu celana panjang warna hitam, bahan ya, bukan Levi's, bukan kayak blue jeans ya, bukan. Lalu sepatu pantopel. Nah, ini bagi mereka yang offline, yang online juga bagaimana? Yang online ya juga begitu, cuman ya memang kemungkinan tidak kelihatan sepatu pantopelnya ya, nggak usah pakai sepatu pantopel ya. Yang penting yang kelihatan di kamera, yaitu ketika si mahasiswa memakai kemeja lengan panjang, dasi, dan jas alma mater, ya. Dan untuk wanitanya juga begitu, pakai blus warna putih, tidak ada corak atau warna lain, mengenakan jas alma mater, ya, mengenakan jas alma mater, rok warna hitam, ya, sepatu high heels warna hitam, ya, jangan tinggi-tinggi banget nanti pas gemeter kesleo lagi ya. Seperti itu. Nah, persiapan ya, pastikan jaringan internet ini yang online ya.
baik dan lancar. Nah, ini ada kasus kemarin misalnya tiba-tiba mati listrik. Nah, itu diantisipasi. Nah, saudara cari daerah yang betul-betul internetnya juga ya bagus lah ya. Terus persiapkan kuota untuk internet. Ya, jangan sampai kehabisan kuota, lagi asik-asik sidang, bingung deh tuh mau cari bagaimana itu ya. Nah, menggunakan laptop atau komputer PC ya, supaya mahasiswa perhatikan ini, jangan memakai atau menggunakan HP, karena HP tidak bisa untuk presentasi, ya. Tidak bisa melihat keseluruhan, baik dirinya sendiri maupun dengan dosen penguji. Nah, itu lebih baik menggunakan laptop atau komputer, ya. Nah, membuat presentasi PowerPoint, ya. Nah, itu nanti akan ya coba saya akan lemparkan ke saudara-saudara ataupun akan saya share contohnya ya, contoh. Diserahkan 4 hari sebelum sidang skripsi, ya. Lalu untuk mahasiswa sidang offline menyerahkan skripsi 4 rangkap dijilid dengan sampul depan mika bening, ya. Dengan mika bening bagian depan atau transparan tidak berwarna. Jangan yang burem, apalagi berwarna, ya, bening ya, transparan. Bagian belakang kertas buffalo. Buffalonya warna merah untuk teologi, warna biru untuk PAK. Ukuran kertas kuarto 70 gram. Dengan adanya pembatas kertas berwarna sama seperti sampul belakang. Biru untuk teologi dan merah untuk PAK. Selambat-lambatnya H-8. Mengapa H-8? Karena saya akan kirim skripsi saudara ke dosen penguji. Ya, jangan terlambat. Kalau terlambat ya berarti dia harus ditunda lagi sidang skripsinya. Ya, jangan baru 2 hari baru saya terima. Nah, saya yang kelimpungan, bingung bagaimana cara ngirim ke dosen pengujinya ya. Apalagi sekarang lagi pandemi begini agak susah mau kemana-mana. Ya, itu saja yang saya bisa ini, nanti saya ajarkan bagaimana tentang pengisian formulir online-nya. Ada pertanyaankah dari apa yang saya sudah share beberapa hari yang lalu? Bagi mahasiswa yang akan sidang offline, ada pertanyaan nggak yang sidang offline? Kalau yang untuk online, tolong yang diperhatikan itu internet ya, internet dan kuota. Maaf Pak, ini yang dari sidang online. Ya, gimana Lady? Bagaimana dengan kita yang online, tapi tanda tangannya bagaimana? Tadi kan harus ada tanda tangan dosen pembimbing, ketua prodi teologi dan lain sebagainya. Bagaimana kita dapat tanda tangan itu, Pak? Jadi tanda tangan itu kalau sudah di ACC sama dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya, sampaikan kepada dosennya, Pak, saya mau minta tanda tangan untuk lembar persetujuan dosen. Mohon tanda tangan Bapak kirim dong Pak yang digital. Jadi tanda tangannya itu tanda tangan dosen. Si dosen menandatangani kertas, ya, kertas putih kosong, lalu difoto itu tanda tangannya, kirim by WA ke mahasiswa, nanti mahasiswa ambil itu tanda tangan, tempel di lembar persetujuan, ditempel.
Kalau sudah dapat tanda tangan 2 dosen itu, lalu teleponlah dosen kaprodi saudara. Kalau teologi kaprodinya adalah Pak Irfan. Iya Pak, terima kasih. Terus kalau PAK kaprodinya itu Pak Obden. Minta tanda tangannya. Nah, saya berharap tanda tangan itu jangan dibagikan ke mahasiswa lain. Ingat ya, jangan dibagikan ke mahasiswa lain. Kalau sampai saya terima laporan bahwa ada dosen yang tidak menandatangani skripsi saudara, saya tidak akan izinkan untuk maju sidang skripsi. Berarti dia sudah memalsukan tanda tangan. Kecuali sudah ada persetujuan, ya, sudah ada persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang minta, tolong dong bagi tanda tangan dosen pembimbingmu, karena kan kita sama dosen pembimbingnya. Lalu dia berbagi tuh tanda tangan tersebut. Nah, itu yang tidak boleh. Kemarin saya sudah diskusikan dengan Kaprodi, khususnya teologi. Bagaimana kalau mahasiswa itu saling berbagi? Ya kan nanti kan ketahuan, saya bilang, kelihatan. Kalau sampai dosen pembimbingnya itu komplain ke saya. Seperti itu ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi misalnya kamu Lady, dosen pembimbing satunya kan saya. Nanti kamu minta, saya kirimkan tanda tangan saya by WA, tinggal kamu ambil dari WA tersebut, kamu tempel di lembar persetujuan dosen. Pembimbing duamu kan Pak Obden, kamu minta dapat tempel begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Lalu bagaimana dengan offline? Offline mendapat tanda tangan. Ya mau nggak mau kejar ke dosen, begitu ya saudara. Karena ini sudah level PPKM-nya sudah mulai turun ya. Tapi kalau misalnya dosennya bilang, bagaimana kalau melalui... Oh iya Pak, saya mungkin berbagi. Ya, kenapa Lady? Ya, bagaimana Lady? Mau bicara apa? Oh iya Pak, minta berbagi Google Drive-nya Pak, supaya mungkin gampang dipantau skripsinya. Google Drive apa Google Classroom? Google Drive Pak. Oh, coba. Ya sebenarnya, belum dapat email saya ya? Belum Pak. Ya udah nanti. Ya Pak, terima kasih. Jadi kalau memang saudara mau yang ikut tanggal 29 sampai 30 September, ya berarti 9 hari lagi itu harus di-share ya. Di-share. Tapi kalau masih menunggu yang Oktober, berarti masih ada kesempatan 24 hari lagi, ya 25 hari lagi. Seperti itu. Oh, Pak, maaf Pak. Untuk sidang pertama diserahkan berapa hari lagi, Pak? Tanggal 15 terakhir, tanggal 15 September terakhir. Oh. Oke, Pak. Ya. Kalau sidang pertama, Pak, tanggal berapa sidang pertamanya? Nah itu nggak baca yang di belakang saya. Oh. Kan udah saya kirim suratnya. Saya udah kirim, dibaca nggak sih surat? Bingung juga deh. Iya, Pak, iya. Itu ada 2 model surat saya kirim. Satu surat pemberitahuan resmi dari ketua STT, satu yang kayak ya pemberitahuan biasa saja itu dari saya. Pak Roni, saya mau tanya. Ya, silakan Linda. Maaf ya, Pak, nggak bisa open cam. Iya, ini kan kita sistemnya akan offline nantinya 29.30. Nah, itu maksudnya pas setelah udah selesai PSBB berarti kan Pak ya? Ketentuan dari pemerintahnya. Sudah, ini kan
sistem belajarnya sudah mulai tatap muka ini. Sudah tatap muka nih sekarang belajar. Iya. Tapi kalau untuk apa namanya peraturan untuk naik kereta gitu kan masih minta surat itu Pak, STRP gitu. Ya kamu enggak. Kamu sudah vaksin Oh belum? kalau gimana? Sudah vaksin belum? Sudah pertama, yang Ya kedua belum. tunjukkan kartu vaksin sekarang. Jadi nggak perlu Oh pakai iya. surat itu lagi. Kalau Jadi untuk kalau mahasiswa itu saudara, aja ya Pak. iya, jadi kalau saudara sudah punya kartu vaksin, naik kereta aman. Ya. Oke Pak, Pokoknya oke. sekarang tunjukkan kartu vaksin. Ya, ya Pak. Iya kan? Yang dari Bogor mau ke Bekasi, tunjukkan kartu vaksin. Kecuali kalau nggak mau naik kereta, tidak punya kartu vaksin, ya naik bus. Begitu. Atau yang dari Bogor satu tim rombongan pinjem mobil biar si Pras yang sopir. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau masuk cara pengisian form yang ada di Google Form ya. Baik, saya akan masuk ke Google Form sekarang ya. Saya sudah kirim linknya ya, linknya saya sudah kirim. Ya, ini Google Form ya yang harus diisi. Ya, ini ada pemberitahuan yang tidak berbeda dengan tadi yang saya sudah sampaikan. Ini awalnya seperti ini. Ya. Oke. Sudah, kalau sudah selesai. Nah, sampai di sini, ini PIN. Ada PIN masuk isi data ya. Ini lewatin saja. Ya, nggak usah dijawab. Klik next. Ya, klik next. Oke ya, klik next. Tunggu, ini sedang berproses. Nah, ini halaman isi data. Ya, ini halaman isi data, Saudara. Oke. Tulis nama saudara ya, sesuai dengan ijazah SMA ya. Karena ini akan dipergunakan sebagai sebagian data untuk ya laporan untuk Porlab ya. Jangan sampai ada nama baptisan atau nama tambahan yang tidak ada di dalam ijazah SMA-mu. Ya, ini harus sesuai dengan ijazah SMA atau ijazah SMK. Ya. Misalnya tulis nama di sini, nama saya Roni ya, Roni ya. Ini contoh saja, contoh. Ya. Setelah itu jenis kelamin, nah, ya laki-laki. Oke, sekarang tempat atau kota kelahiran. Misalnya Bekasi kota kelahirannya, ya Bekasi. Setelah itu tanggal lahir, diklik sini, ya pilih tahun berapa. Pilih tahun dulu ya, pilih tahun. Tahunnya ke belakang ya, tahunnya. Misalnya tahunnya di sini adalah, saya kasih contoh tahun 2000. Ya, tahun 2000. Ya, tahun 2000 ya. Bulan apa? Bulan Maret ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 25. Nah, jadi 25 bulan Maret ya 03 tahun 2000 ini contoh kelahiran. Nah, sekarang nomor induk, tolong perhatikan tulis NIM saudara.
Jangan main tulis saja nomornya walaupun itu benar ya. Jadi penulisan yang benar itu tahunnya adalah 2016 ya. Titik ya 01. Itu 01 itu artinya teologi, atau 02 itu artinya PAK, lalu nomor saudara, nomor induknya 004K atau 045K, 020K, itu. Ya jangan lupa titiknya. Titiknya ini antara tahun dengan kode dengan prodi, prodi dengan nomor ya. Nah, bagaimana dengan nomor yang sudah lama? Kalau nggak salah nomornya Lady ya, Lady itu kodenya lain itu. Jangan lupa ada titiknya ya. Misalnya 031 tahunnya baru nomornya, kalau nggak salah itu yang nomor lama. Ya. Baru klik prodinya, teologi atau PAK. Ya. Setelah itu nomor HP, handphone. Ya. Supaya nanti misalnya kebetulan ada Esther di sini yang mau menghubungi saudara, atau ada staf dari akademik yang akan menghubungi saudara ya. Nah, sekarang saudara pilih nih, saudara mau ikut yang tanggal 29, 30, itu terakhir tanggal 15 September, atau tanggal 13, 14 Oktober itu terakhirnya itu penyerahan tanggal 1 Oktober ya, 1 Oktober. Kalau sudah dipilih, next. Ya. Setelah dipilih, nah sekarang data skripsi. Ya. Sekarang data skripsi, tulis judul skripsinya. Judul skripsi ya, bukan judul waktu proposal skripsi. Atau ada perubahan-perubahan, bukan itu. Yang terakhir ini, yang untuk sidang, judulnya ditulis. Ya, judulnya. Lalu dosen pembimbing, ya. Misalnya dosen pembimbing saudara siapa di sini? Kalau misalnya ada doktor, dia titelnya ya tulis doktor. Ada insinyur tulis IR, ya. Di belakang nama, kalau ada titelnya MTH tulis MTH. Kalau di belakang nama ada MA tulis MA, ya. Kalau di belakang namanya ada gelar MSI tulis MSI. Begitu ya, lengkap ya. Sama dengan dosen pembimbing 2 saudara ya. Tulis nama lengkapnya dan titelnya. Nah, sekarang skripsi soft copy format Word PDF ya. Jadi skripsinya soft copy itu di-upload ya. Ini misalnya saya hilangkan dulu yang mau di-upload nih ya. Klik add file ya. Setelah itu select file dari komputer saudara ya. Misalnya ini contoh saja ya, skenario sistematika penulisan disertasi ya, contoh. Terus open. Oke. Ini yang dia kodenya Word ya, atau filenya yang bentuk Word. Nah, bagaimana dengan yang PDF? Tambah lagi di sini add more file, ya kan? Add more file, ya. Kan ini yang diminta tadi, saya kembali lagi ya. Skripsi dikirim atau diupload dalam format Word dan PDF. Lembar pengesahan dosen pembimbing 1 dan 2. Serta ketua prodi. Lembar pernyataan, berarti ada 3 yang diminta ini. Ya, bukan 3, 4. Skripsi dalam Word, skripsi dalam PDF, ya. Lembar pengesahan pembimbing itu dalam bentuk PDF, ya.
lembar pernyataan keaslian itu dalam yang bermaterai juga PDF. Jadi ada 4 file. Ada 4 file. Ya. Contoh tadi misalnya 1 ya. Nah, ini dalam bentuk Word ya misalnya. Open. Oke, sudah. Sekarang yang kedua dalam bentuk PDF. Ini dalam bentuk PDF ya, saya masukin dalam bentuk PDF. Tambah 1 lembar ya atau pernyataan atau persetujuan dosen pembimbing ya sama Kaprodi. Nah, ditambah lagi tuh, tambah ya. Yang PDF aja ya, yang PDF, nggak usah yang Word ya. Contoh saja ini ya. Terus contoh taruh sini lagi. Ya. Satu lagi apa? Lembar pernyataan keaslian ya. Pernyataan keaslian. Jadi ada 4. Nah. Kalau sudah semua, ya, tolong di itu apa di mute. Halo, tolong di mute. Ya, setelah semua terkumpul, ya, baru di-upload. Ya, baru di-upload. Nah, kalau sudah di-upload, dia akan memberi penjelasan di sini. Berarti apa yang diminta di atas ini, skripsi, ya dalam bentuk ini, Word dan PDF, sama ini semua sudah di-upload. Nah, oke, sudah berarti kalau sudah selesai di sini, sekarang kita masuk ke bawah, transkrip nilai. Nah, itu perlu di-upload. Minta ke bagian akademik. Ya, jangan sampai saudara, ya, kalau misalnya per semester, berarti ada 7, ya ada 7. Ya, jangan sampai ini tidak diminta ke bagian akademik. Saya mau lihat, jangan-jangan ada perkuliahan yang belum diikutin, ya. Oke, sekarang SK dosen pembimbing. Punya nggak SK-nya? Punya pasti ya. Nah, itu di-upload. Berarti ada 2. 1 SK pembimbing untuk dosen pembimbing 1, satunya lagi untuk SK pembimbing dosen pembimbing 2. Berarti ada 2 di sini ya. Ada 2. Kalau sudah semua, ya, kalau sudah ini tidak ada lagi yang kosong, apa yang tidak ada lagi yang tidak di-upload ya, diisi. Next. Oh, di sini belum ada nih. 1 ini belum ada nih. Berarti di DSS required question ini belum diisi. Berarti saya harus isi ya. Ambil saja yang contoh saja ya. Yang ini saja contoh, ini contoh. Oke, sudah upload. Nah, berarti dia tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi catatan di sini. Nah, baru next. Ya. Next. Nah, sudah. Kalau sudah next, berarti tidak ada lagi yang diminta. Nah, ini dia. Nah, Anda telah mengisi formulir sidang skripsi. Skripsi akan diperiksa kelayakan untuk dapat disidangkan dengan kriteria skripsi sesuai dengan sistematika STT-LEDS. Ditandatangani dosen pembimbing 1 dan 2, ketua program studi. Lembar pernyataan keaslian skripsi termaterai Rp10.000 dan ditandatangani mahasiswa. Skripsi memiliki lampiran. Ya, kalau skripsi tidak ada lampiran, apalagi ini berbicara tentang kuantitatif, waduh, ya harus ada lampiran. Kalau kualitatif, wawancara, eksegese. Nah, kalau eksegese itu ya bisa ada lampiran, bisa tidak ada lampiran. Ya, tergantung si mahasiswa dengan dosen pembimbing. Lampirannya itu berupa apa? Misalnya tulisan ayat
Alkitab dari bahasa-bahasa asing. Nah, silakan ya. Atau mau dikasih situ tentang apa? Peta atau dena atau siapa di situ ya. Boleh di situ. Nah, tapi artinya kalau kuantitatif wajib ada lampiran. Ya. Kualitatif juga harus wajib ada lampiran. Lampirannya berupa foto ya. Berupa lokasi penelitian ya. Dan inilah semua kalau sudah selesai ini baru disubmit. Ya, saya tidak submit nih ya. Karena ini data saya semua di sini, jadi saya tidak submit. Kalau saya tidak submit, berarti data saya tidak terkirim. Begitu juga dengan data-data saudara tidak terkirim. Oke, sampai di situ penjelasannya. Ada yang mau bertanya tentang formulir? Pak Roni mau nanya, Pak, untuk pengisian formulirnya itu berarti udah mau mendekati sidang ya, Pak ya? Ya kan sudah ada ini ya Pak. Kalau ngisi, jadi formulir itu sudah terkirim tanggal 15 September dan tanggal 1 Oktober Pak. Itu 2 pilihan itu. Nah, sebelum mengisi itu Bapak harus lengkapi semuanya. Skripsinya itu harus ditandatangani oleh dosen pembimbing dan kaprodi, dan juga sesuai dengan kriteria tadi. Skripsi harus sesuai dengan itunya LEDS ya, dan ada lampiran ya. Jangan sampai nanti saudara jadi mencak-mencak lagi dosen penguji nih. Ini kok skripsi kok serampangan begitu ya, karena memang semuanya serba terburu-buru begitu. Terburu-buru itu ya nggak bagus. Nah, makanya ini jauh-jauh hari saya sudah beritahu sebelumnya ya. Jadi kalau saudara mau ikut tanggal 29 dan tanggal 30 September, berarti terakhirnya tanggal berapa? 15 September. Kalau saudara mau ikut yang tanggal 13, 14 Iya. Oktober, berarti terakhirnya kapan? 1 Oktober. 1 Oktober. Ya. Tidak ada lagi alasan, wah Pak, aduh macet begini. Wah, pokoknya itu tuh alasan, terlalu banyak alasan nanti. Semuanya serba dimaklumin jadi susah. Susahnya ya di saya sendiri nanti. Saya yang kelimpungan, saya yang kerepotan mengurus skripsi saudara. Karena saya perkirakan ini skripsi bisa lebih banyak, bisa lebih dari 30 orang. Nah, itu yang saya antisipasi. Karena ini rombongan semua ya. Rombongan dari Medan, dari Poris, ya. Lalu dari mana lagi? Dari Timika itu ada juga. Itu rombongan-rombongan itu. Baik, ada pertanyaan Kak? Oh, berarti sudah mengerti semua. Puji Tuhan. Iya. Nanti setelah Zoom baru bertanya. Aduh, alam. Atau saya kecepatan ya, memang begitu, mesti cepat-cepat. Kalau tidak ada, oke, saya akan tutup pertemuan hari ini. Singkat-singkat aja, cepat saja. Ya. Sorry, Roni, saya mau tanya, Pak. Ya. Oh iya, maaf Pak. Tadi kan oh iya. Ya. Siapa nih, Paulus atau Lady dulu? Bebas sih, Pak. Ladies first saja, Pak. Saya dulu deh, Pak. Mau tanya, Pak. Tadi kan diminta PowerPoint-nya juga. Apakah keseluruhan skripsinya atau poin-poinnya aja yang di... Ya, poinnya saja poin.
Jadi Oh, jangan poinnya saja. banyak-banyak. Buat slide-nya tuh jangan banyak-banyak. Karena diberi waktu 10 menit. 10 menit gitu itu ya, Pak. perkiraan itu paling banyak 12 slide. 12 slide. Oh iya, Pak. Nanti kalau semuanya dijelaskan, dosennya tidak membaca. Jadi dia datang hanya menyimak saja, keenakan dosen nanti. Iya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Itu Pak. -4 ya. H-4. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Nanti saya kirim contohnya PowerPoint. Iya, Paulus. Kenapa, Paulus? Oke, iya. Yang pertama menanggapi berarti kita akan ada simulasi untuk sidang ya Pak, kira-kira ya? Oh ya, ada. Itu kalau yang sudah disetujui. Heeh. Ya. Terus yang kedua, kan berarti saya perlu minta tanda tangan secara offline ya Pak, samperin dosennya ya Pak ya? Ya, Dosennya cuma ada hari Selasa kan ya Pak? betul. Hari Selasa. Tapi saya besok nggak masuk. Oh besok Bapak nggak masuk, berarti saya bisa minta minggu depan ya Pak ya? Bisa. Kan Oke, urutannya begitu, Paulus. Dosen pembimbing 1 dulu, pembimbing 2, baru Kaprodi. Oke siap Pak. Berarti saya besok bisa ke Pak Rahmat, baru minggu depan ke Bapak, baru sekalian ke Pak Abden gitu ya Pak ya? Oh iya, ke Pak Obden. Oke siap. Makasih Pak. Sip. Sudah, kalau nggak ada lagi, saya akan tutup ini. Pak Roni, kan teman-teman kami juga masih ini syarat untuk membuat slide-nya itu presentasinya masih agak bingung gitu Pak. Syarat-syaratnya itu bisa dikirim balik ke kami Pak, biar kami baca kembali ke grup lah. Apa, slide? Iya, contoh Ya, membuatnya. nanti saya kirim slide, contohnya saya kirim. Oke Pak, terima kasih Pak Roni. Ya, sama-sama. Satu lagi. Jadwalnya dikirim kapan Pak? Maaf, sorry. Apanya? Jadwal sidang, maksudnya dari jam berapa sampai jam berapanya Pak? Ya, itu paling 2 hari sebelum. Oh, oke. Ya, yang penting kalau saudara mengisi yang tanggal 15 berarti sudah ketahuan tuh. Siap-siap tanggal 29 atau tanggal 30. Itu aja. Oh ya, kalau misalnya saudara tidak diizinkan dosen pembimbing ya untuk maju sidang, saudara jangan berkecil hati. Berarti pandangan dosen itu belum layak saudara maju. Ataupun misalnya saya seleksi nih, saya tolak begitu ya. Ya bukannya saya mau ini, enggak. Memang karena memang belum sesuai dengan aturan yang ada. Nanti saya bicara dengan dosen pembimbing, wah ini Pak, skripsi mahasiswa bimbingan Bapak ini kayaknya daripada nanti di sidang bermasalah, saya anggap ini belum layak untuk disidang. Jadi saudara jangan berkecil hati, dan saudara juga jangan emosi dan dendam kepada saya maupun kepada dosen pembimbing. Ngambek. Iya. Iya. Nah ini ke depan emang agak ketat, bukan agak, memang harus ketat. Karena saudara, setelah sidang skripsi, saudara harus menulis jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu dari mana? Dari skripsi saudara. Itu persyaratan kalau saudara mau wisuda. Ini kan baru sidang skripsi. Lalu saudara disuruh buat jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu ya dari skripsi saudara, jangan kemana-mana. Itu saja yang dibuat. 20 halaman. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 dipres
menjadi 20 halaman untuk jurnal. Nanti tentang pengarahan jurnal itu ada lagi dengan Pak Obden. Sebab dia yang bagian jurnal ya. Tugas saya malam hari ini hanya untuk berbicara persiapan sidang skripsi. Semangat. Kalau masih bab 2, ya kita naik kapal jet aja. Ya. Sudah ya. Ini yang dari Medan hanya Mesda, terus Paul Mariani, sama Marlina. Marlina mana nih? Marlina yang Bekasi ya? Oke. Kami rame loh Pak. Di sini kok kami semua Pak. Oh, satu rumah. Iya Ya, Pak. Pak, kami di sini Pak, sama-sama dengarkan satu akun aja kami pakai Pak. Ya, bagus kalau mendengarkan. Iya Pak. Tadi siapa tuh? Paul Mariani, kenapa suaranya besar? Apa? Berisik sekali. Iya Pak, maaf ya Pak. Sudah? Nggak ada lagi? Saya tutup. Nanti saya edit dulu videonya. Nanti saya share ke grup. Baik Pak. Oke, terima kasih semua sudah hadir di acara malam hari ini, persiapan sidang skripsi. Coba tolong tampakkan semua wajahnya, saya mau foto, atau Esther tolong foto. Tunggu ya, sebentar saya foto dulu. Satu, dua, tiga. Tunggu ya, satu kali lagi saya screen. Bentar saya cari dulu ininya. Oke, semua senyum ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya. Saya tutup ya. Tuhan memberkati kita semua.